Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi tentang menganalisis aspek kognitif dan kreativitas pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, yaitu tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini ini merupakan sebuah kriteria minimal tentang kualitas perkembangan anak yang mencakup 6 aspek perkembangan anak, yaitu aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Selain itu, pertumbuhan anak ini mencakup pertambahan berat badan yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang memacu pada panduan pertumbuhan anak dan dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju Sehat atau KSM, tabel BB atau TB, dan alat ukur tingkat kepala. Selain itu, kita selain mencakup 6 aspek perkembangan ini, kita juga harus memacu pada STPPA yang terdapat di Permendikbud 137 tahun 2014. Di sana juga dijelaskan pada bab 3 pasal 5 dalam Permendikbud tahun 2014 bahwa STPPA ini digunakan oleh seorang guru sebagai acuan untuk mengembangkan standar isi, proses penilaian, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Selain itu, terdapat tahapan usia yang ada di dalam STPPA tersebut. Yang pertama, tahapan usia lahir sampai 2 tahun terdiri atas kelompok lahir sampai 3 tahun, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, 12 sampai 18 bulan, 18 sampai 24 bulan. Yang kedua yaitu tahap usia 2 sampai 4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2 sampai 3 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Yang ketiga, tahap usia 4 sampai 5 tahun, yang terdiri atas kelompok usia 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang standar isi. Nah, pada standar isi ini sendiri terdapat program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Tema dan subtema ini disusun sesuai dengan karakteristik kebutuhan tahap perkembangan anak dan budaya lokal. Selain itu, pelaksanaan tema dan subtema ini dilakukan dalam kegiatan perkembangan yang mana melalui bermain dan pembiasaan. Tema dan subtema ini dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama moral, kemampuan berpikir atau kognitif, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial emosional, kemampuan fisik motorik, dan apresiasi terhadap seni yang mencakup 6 aspek ini. Yang mana saya akan menjelaskan yang pertama yaitu nilai agama dan moral. Nilai-nilai agama dan moral yang dapat dilakukan oleh anak itu seperti mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama dan menghormati atau toleransi agama orang lain dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fisik motorik yang meliputi motorik kasar itu anak memiliki kemampuan terhadap gerakan tubuh, yang mana pada gerakan tubuh tersebut anak mampu melakukannya secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, mengikuti aturan. Yang kedua, motorik halus. Pada motorik halus ini, anak mampu menggunakan alat untuk mengeksplorasikan dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, kesehatan dan perilaku keselamatan. Anak memiliki berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta memiliki kemampuan untuk berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Yang ketiga itu kognitif, yang mana meliputi belajar memecahkan masalah itu. Anak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya secara sederhana
dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima oleh sosial, menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Berpikir logis, anak mampu mengenal berbagai perbedaan, klarifikasi, kelas pola berpikir kreativitas, berencana dan mengenal sebab akibat. Berpikir simbolik, anak itu mampu mengenal, menyebutkan dan menggunakan lambang bilangan seperti 1 sampai 1 sampai 10, mengenal abjad serta mampu mempresentasikan berbagai benda dalam bentuk gambar. Yang keempat, bahasa. Bahasa ini meliputi anak mampu memahami bahasa, dapat memahami cerita, perintah, aturan, dan menyenangi serta menghargai bacaan. Yang kedua, mengekspresikan bahasa, mampu bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang diketahui oleh anak. Keaksaraan, dapat memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Yang kelima, sosial emosional ini meliputi kesadaran diri, mampu memperlihatkan kemampuan diri, mampu mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan dirinya sendiri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang selanjutnya, rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, untuk mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Perilaku proposial. Perilaku proposial ini anak mampu bermain dengan teman sebayanya, mampu memahami perasaan satu sama lain, merespon orang lain, berbagi serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Yang keenam yaitu seni, meliputi anak mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, beragam bidang seni lainnya seperti seni lukis, seni rupa, serta mampu mengapresiasi karya seni. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang standar proses. Nah, pada standar proses ini memiliki beberapa susunan yang telah ditetapkan, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran, yang mana akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Pada perencanaan ini dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal, yang mana dibuat oleh guru yaitu program semester atau POSEM. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif dan juga memberikan keleluasan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Selain itu juga pada pelaksanaan pembelajaran ini terdiri dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Pada evaluasi pembelajaran ini terdapat evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran. Selain itu juga untuk membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran, dan juga sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya. Yang keempat, pengawasan pembelajaran. Pada pengawasan pembelajaran ini, proses penilaian dan pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan supervisi pendidikan dan juga dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap guru PAUD yang dilakukan secara berkala minimum 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang standar penilaian. Standar penilaian ini sendiri merupakan kriteria tentang proses penilaian dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pertumbuhan standar tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai tingkat usianya. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses penilaian dan hasil pembelajaran. Pada proses ini mencakup prinsip penilaian, yang mana pada prinsip ini terdiri dari prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
berkesinambungan dan memiliki kebermaknaan. Yang kedua, teknis dan instrumen penilaian. Pada teknis dan instrumen penilaian ini, untuk teknisnya dilakukan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, dan untuk instrumen penilaian terdiri dari instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik, dan instrumen penilaian hasil kemampuan anak. Yang ketiga, mekanisme penilaian. Untuk mekanisme penilaian ini sendiri terdiri dari, yang pertama, menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian, dan juga menetapkan indikator pencapaian perkembangan anak. Yang kedua, melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian. Yang ketiga, mendokumentasikan penilaian secara akuntabel dan transparan. Yang keempat, melaporkan pencapaian perkembangan anak kepada orang tua. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang standar pendidikan dan tenaga kerja. Pada standar ini, seorang calon pendidik harus memiliki persiapan yang siap dan menyiapkan berkas-berkas yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dan juga memiliki kemampuan untuk mengajar dengan baik. Untuk calon pendidik sendiri harus memiliki ijazah diploma atau sarjana. Selain itu, beberapa kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi akademik sebagai guru pendamping. Nah, pada kualifikasi ini, sebagai calon guru yang ingin mendaftar sebagai guru pendamping ini harus memiliki ijazah yang terakreditasi, memiliki ijazah sekolah minimal SMA ataupun SMK, dan juga harus memiliki sertifikat pelatihan pendidikan khusus PAUD. Yang kedua yaitu kualifikasi sebagai guru pendamping muda. Jika calon guru ingin mendaftar sebagai pendamping muda, harus memiliki persyaratan, yaitu seperti pendamping yang sebelumnya, sebagai pendamping yang tadi kualifikasi yang pertama. Tetapi pada kualifikasi sebagai guru pendamping muda ini tuh tugasnya yang pertama itu sebagai administrasi, pengelolaan, pengembangan pelayanan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kualifikasi akademik pengawas atau penilai PAUD. Jika seorang calon guru ingin mendaftar sebagai penilik, itu harus memiliki ijazah, memiliki pengalaman sebagai guru PAUD minimal 3 tahun, pengalaman sebagai pamong belajar, dan juga memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik. Yang keempat yaitu kualifikasi akademik kepala KB, TPA, atau SPS. Jika calon guru ingin mendaftar menjadi kepala KB atau TPA atau SPS ini tuh harus memiliki pengalaman mengajar. Tentu itu ya, memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB, dan juga memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pada pengadaan sarana dan prasarana ini harus disesuaikan dengan jumlah anak, usia anak, lingkungan sosial, budaya lokal, dan jenis layanan. Selain itu juga pada sarana dan prasarana ini memiliki prinsip pengadaan sarana prasarana yang meliputi aman, bersih, sehat, nyaman, indah, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang standar pengelolaan. Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. Yang pertama yaitu standar pengelolaan pendidikan anak usia dini itu meliputi perencanaan program merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi misi dan tujuan lembaga. Setiap satuan memiliki kurikulum, kalender pendidik, struktur, tata tertib, dan kode etik. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada pengorganisasian ini meliputi pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja ini sendiri itu dimaksud pada ayat 1 huruf B, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan ini tuh meliputi pemantauan, supervisi,
supervise, evaluasi, pelaporan, dan tindak pengawasan guru menjamin terpenuhnya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD. Pasal 35. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang standar pembiayaan. Pada standar ini memiliki komponen pembiayaan yang meliputi biaya operasional dan personal. Untuk biaya operasional ini sendiri itu digunakan untuk memberi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta memberi tunjangan yang melekat. Penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, dan pengembangan SDM. Biaya operasional ini sendiri berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan pihak lain yang tidak mengikat. Selain itu juga untuk pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk biaya personal sendiri itu meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahyani Putri, NIM 80. Di sini saya akan menjelaskan standar tingkat pencapaian kognitif dan kreativitas anak usia 0 sampai 3 tahun. Menurut Permendikbud 137 pasal 10, perkembangan kognitif anak terdiri dari 3. Yang pertama ada belajar dan pemecahan masalah. Mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Yang kedua, berpikir logis. Mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, serta berencana dan mengenal sebab akibat. Yang ketiga, berpikir simbolik. Mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan standar tingkat pencapaian perkembangan kognitif anak usia 3 bulan sampai 1 tahun. Yang pertama ada mengenali lingkungan sekitar. Di mengenali lingkungan sekitar ini mencakup yang pertama mengenali wajah orang sekitar, ibu atau ayah, mengenal suara orang sekitar, ibu atau ayah, memperhatikan benda yang ada di hadapannya. Yang selanjutnya mendengarkan suara-suara di sekitarnya yang ingin tahu lebih dalam dengan benda yang dipegangnya. Misal, cara membongkar, membanting, dan lain sebagainya. Mengamati berbagai benda yang bergerak, dan yang terakhir memahami perintah sederhana. Yang selanjutnya ada menunjukkan reaksi atas rangsangan. Yang diantaranya ada memperhatikan benda bergerak atau suara mainan yang menggantung di atas tempat tidur. Yang selanjutnya mengelurkan kedua tangan untuk meminta, misal digendong, dipangku, atau dipeluk. Yang ketiga, mengamati benda yang dipegang kemudian dijatuhkan, dan menjatuhkan benda yang dipegang secara berulang. Yang selanjutnya, berpaling ke arah sumber suara, dan memberi reaksi menoleh saat namanya dipanggil, mencoba mencari benda yang disembunyikan, dan yang terakhir, mencoba membuka atau menutup gelas ataupun cangkir. Yang selanjutnya, standar tingkat perkembangan kognitif anak usia 1 tahun sampai 2 tahun. Yang diantaranya, belajar dan pemecahan masalah. Di dalam belajar dan pemecahan masalah ini, terdapat pertama, menyebut beberapa nama benda, jenis makanan. Yang kedua, menanyakan nama benda yang belum dikenal. Yang ketiga, mengenal beberapa warna dasar, merah, biru, kuning, dan hijau. Yang keempat, menyebut nama sendiri dan orang-orang di sekitar. Yang kelima, mempergunakan alat permainan dengan cara memainkannya tidak beraturan, seperti balok dipukul-pukul. Yang keenam, memahami gambar wajah orang. Yang ketujuh, memahami milik diri sendiri dan orang lain seperti milik saya dan milik kamu. Yang terakhir, menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya, misalkan garam, asin, gula, manis. Dan yang selanjutnya ada berpikir logis. Di dalam berpikir logis ini mencakup yang pertama, membedakan ukuran benda, misalkan besar atau kecil. Yang kedua, membedakan penampilan yang rapi atau tidak. Yang ketiga, merangkai puzzle sederhana. Yang keempat, menyusun balok dari besar ke kecil dan sebaliknya. Yang kelima, mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Misal, menarik taplak meja akan jatuh dan barang-barang di sekitarnya juga akan jatuh.
Yang terakhir, merangkai puzzle. Dan di dalam standar tingkat pencapaian anak di kognitif usia 1-2 tahun, yang selanjutnya ada berpikir simbolik. Yang pertama, menyebutkan bilangan tanpa menggunakan jari dari 1-10, tetapi masih suka ada yang kelewat. Yang kedua, menyebutkan angka 1-5 dengan menggunakan jari. Yang selanjutnya, standar tingkat pencapaian kognitif anak usia 2-3 tahun. Yang pertama ada belajar dan pemecahan masalah, yang di dalamnya terdapat melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain. Yang kedua, meniru cara pemecahan orang dewasa atau teman. Yang ketiga, konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang tua. Yang keempat, mengeksplorasi sebab dan akibat. Yang kelima, mengikuti kebiasaan sehari-hari, mandi, makan, dan pergi ke sekolah. Yang selanjutnya ada berpikir logis, yang di dalamnya terdapat menyebut bagian-bagian suatu gambar seperti gambar wajah orang, mobil, binatang, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengenal bagian-bagian tubuh, yang ada 5 bagian. Yang ketiga, memahami konsep ukuran, besar, kecil, panjang, pendek. Yang keempat, mengenal 3 macam bentuk, seperti segitiga, lingkaran, dan kotak. Yang kelima, mulai mengenal pola. Yang ketujuh, memahami simbol, angka, dan maknanya. Dan yang terakhir ada berpikir simbolik, yang di dalamnya terdapat meniru perilaku orang lain dalam menggunakan barang. Yang kedua, memberikan nama atas karya yang dibuat. Yang ketiga, melakukan aktivitas seperti kondisi nyata, misal memegang gagang telepon. Untuk itu, perkembangan kognitif anak usia dini perlu distimulasi dengan benar dan tepat agar anak berkembang secara optimal. Stimulasi dari guru, orang tua, dan lingkungan sekitar sangat penting dan harus berjalan selaras dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan. Berbagai macam cara, metode, dan hal lainnya perlu digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Standar tingkat pencapaian perkembangan kognitif dan kreativitas anak usia 3-4 tahun. Jan Piaget menyatakan dalam Sujiono, konsep dasar pendidikan anak usia dini tahun 2007 mengemukakan bahwa perkembangan kognitif adalah interaksi dari hasil kematangan manusia dan pengaruh lingkungan. Piaget menambahkan bahwa perkembangan kognitif anak usia 3-4 tahun sudah memasuki tahap perkembangan simbolik, artinya anak mampu berpikir secara simbol dengan baik, kemudian mengungkapkannya dengan bahasa, coretan, dan gambar. Pada usia ini, anak juga bisa berpikir animisme yang beranggap bahwa benda mati seolah-olah hidup dan juga mampu berinteraksi. Anak mulai mampu mengatakan perasaannya secara verbal. Anak mampu mengungkapkan apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tingkat pencapaian perkembangan kognitif anak usia 3-4 tahun harus dicapai sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar dan pemecahan masalah. Contohnya, anak paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar, seperti gambar wajah orang yang matanya tidak ada, mobil yang banyak copot, dan sebagainya. Kemudian, menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya seperti garam, gula, atau cabai. Contoh berikutnya adalah menyebutkan berbagai macam kegunaan dari benda. Yang kedua, berpikir logis, seperti menempatkan benda dalam urutan ukuran, seperti dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dan yang kedua adalah mulai mengikuti pola tepuk tangan. Contoh berikutnya adalah mengenal konsep banyak dan sedikit. Yang ketiga adalah berpikir simbolik, seperti menyebutkan peran dan tugasnya. Misalnya, koki bertugas untuk memasak, menggambar atau membentuk suatu konstruksi yang mendeskripsikan suatu spesifik. Kemudian melakukan aktivitas bersama teman dengan terencana, seperti bermain kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wiat Dewi, NIM 1902102050090. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar tingkat pencapaian perkembangan kognitif dan kreativitas anak usia 4-5 tahun.
yaitu menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan kognitif dan kreativitas anak usia 4-5 tahun adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah. Yang kedua, yaitu berpikir logis. Dan yang ketiga, yaitu berpikir simbolik. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah ini dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama di usia 4-5 tahun, anak dapat mengenal benda berdasarkan fungsinya, misalnya pisau untuk memotong dan pensil untuk menulis. Yang kedua yaitu di usia 4-5 tahun, anak dapat menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik, contohnya yaitu kursi sebagai mobil. Yang ketiga yaitu di usia 4-5 tahun, anak dapat mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dan lain-lain. Yang keempat yaitu di usia 4-5 tahun, anak dapat mengetahui konsep banyak dan sedikit. Anak mampu untuk membilang dan mengerti konsep lebih dari satu angka, yaitu misalnya ada 5 buah jeruk dan 3 buah mangga. Jadi lebih banyak buah jeruk daripada buah mangga. Yang kelima yaitu di usia 4-5 tahun, anak dapat mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah, yaitu anak usia dini pada dasarnya mendapat pelajaran dari lingkungannya, yaitu sifat mereka yang berpikir konkret membuatnya mudah mengerti sesuai dengan melihat atau meniru hal-hal yang berada di sekelilingnya. Contohnya yaitu anak bermain puzzle dan dia dapat menyelesaikan permainan tersebut secara mandiri. Yang keenam yaitu di usia 4-5 tahun, anak dapat mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ditunjukkan lewat merespon atau bereaksi secara positif terhadap hal-hal baru dengan cara mendekati benda, mengambilnya, memperhatikan, memeriksa, dan memainkan atau mengutak-atik benda yang diberikan. Yang ketujuh yaitu di usia 4-5 tahun, anak dapat mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu. Anak mulai belajar waktu melalui pembiasaan bahwa mandi 2 kali sehari pada pagi dan sore, dan makan 3 kali sehari, serta tidur tidak terlalu malam dan bangun pada pagi hari. Yang kedelapan yaitu di usia 4-5 tahun, anak dapat memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang, lingkungan sosial. Misalnya sebagai peserta didik atau anak atau teman. Ambilnya, memperhatikan, memeriksa, dan memainkan atau mengutak-atik benda yang diberikan. Yang ketujuh yaitu di usia 4-5 tahun, anak dapat mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu. Anak mulai belajar waktu melalui pembiasaan bahwa mandi 2 kali sehari pada pagi dan sore, dan makan 3 kali sehari, serta tidur tidak terlalu malam dan bangun pada pagi hari. Yang kedelapan yaitu di usia 4-5 tahun, anak dapat memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang, lingkungan sosial. Misalnya sebagai peserta didik atau anak atau teman. Yang kedua yaitu berpikir logis, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsinya, bentuk atau warna atau ukuran. Contohnya, bola berbentuk bulat fungsinya untuk bermain sepak bola. Yang kedua yaitu mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Yang ketiga, mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang berpasangan dengan 2 variasi. Yang keempat yaitu mengenal pola, misalnya ABAB dan ABC dan mengulanginya. Terus yang kelima yaitu mengurutkan benda berdasarkan 5 variasi ukuran atau warna. Yang ketiga, berpikir simbolik. Berpikir simbolik ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu membilang banyak benda 1-10, yaitu anak dapat
menghitung dan mengenal angka dengan urut. Yang kedua yaitu mengenal konsep bilangan. Yang ketiga mengenal lambang bilangan. Yang keempat mengenal lambang huruf. Perkembangan kognitif anak usia 4-5 tahun telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas, yaitu nomor 58 tahun 2009. Permendiknas ini berisi tentang standar tingkat pencapaian perkembangan yang merupakan tugas perkembangan anak pada masing-masing usia. Pada ruang lingkup perkembangan kognitif, bidang yang dikembangkan adalah konsep bilangan, lambang bilangan, dan huruf. Berikut ini adalah indikator lingkup perkembangan kognitif bidang konsep bilangan dan huruf pada anak usia dini 4-5 tahun menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2009. Yaitu yang pertama, berhitung atau menyebut urutan bilangan 1-10. Yang kedua yaitu berhitung mengenal konsep bilangan dengan benda-benda 1-20. Yang ketiga yaitu menunjuk lambang bilangan 1-10. Yang keempat yaitu membuat urutan bilangan 1-20 dengan benda-benda. Dan yang kelima yaitu meniru lambang bilangan 1-10. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membilang anak usia 4-5 tahun adalah mampu menyebutkan nama bilangan secara urut dan benar mulai dari 1 sampai dengan 20. Kemudian membilang anak usia 4-5 tahun juga berdasarkan paparan di atas memiliki 2 tahapan, yaitu tahapan penguasaan konsep dan masa transisi. Anak pada usia 4-5 tahun memahami dan mengerti tentang sesuatu dengan menggunakan benda dan peristiwa konkret seperti pengenalan warna, bentuk, dan menghitung bilangan. Mereka mampu melewati tahapan masa transisi, yaitu proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman konkret menuju pengenalan lambang yang abstrak, di mana benda konkret itu masih ada dan mulai dikenakan bentuk lambangnya. Pada penelitian ini hanya akan meneliti kemampuan membilang 1-20 sampai anak benar-benar bisa membilang tanpa harus mengetahui lambang bilangan dengan menggunakan media kartu bergambar yang mampu mewakili benda aslinya. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani, NIM 5109. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan standar tingkat pencapaian perkembangan kognitif dan kreativitas anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun. Kognitif ialah sebuah prosedur berpikir yang berupa kemampuan untuk menggabungkan sebuah kejadian dengan kejadian lainnya dan kemampuan menilai juga mempertimbangkan segala sesuatu yang dilihat di dunia sekitar. Anak usia 5-6 tahun telah berada di tahap praoperasional, yaitu tahap di mana saat pemikiran simbolisnya sangat mendominasi kehidupannya. Standar tingkat pencapaian perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun berlandaskan pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014, yakni standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Aspek perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun ialah yang pertama, belajar dan pemecahan masalah, yang kedua, berpikir simbolik, dan yang ketiga, berpikir logis. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah, yaitu anak menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidiki. Kemudian, memecahkan masalah sederhana dengan kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. Kemudian, menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Kemudian menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan. Yang kedua, berpikir logis, yakni anak mengenal perbedaan berdasarkan ukuran lebih dari, kurang dari, dan juga paling atau ter. Kemudian menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. Kemudian menyusun perencanaan kegiatan yang dilakukan, mengenal sebab akibat tentang lingkungannya, dan mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan juga ukuran, serta mengklasifikasikan benda yang lebih banyak
ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variasi. Selanjutnya mengenal pola ABCD, mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, berpikir simbolik. Anak dapat menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10, kemudian menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, kemudian mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Selanjutnya mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan, dan yang terakhir mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Yang kedua, perkembangan kreativitas anak usia 5-6 tahun. Jadi anak usia 5-6 tahun ini telah dapat menirukan bentuk, kemudian dapat menggunting sesuai pola yang telah dibuat sebelumnya, kemudian dapat menempel gambar dengan tepat, dan juga dapat melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Sekian pemaparan dari materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar tingkat pencapaian perkembangan kognitif dan kreativitas anak di usia 6-8 tahun. Yang pertama adalah perkembangan kognitif dan kreativitas anak usia 6 tahun. Di usia anak 6 tahun, anak akan senang menjalani peran dan tanggung jawab baru. Mereka dapat memberi perhatian yang lebih lama, tetapi lebih memilih untuk melakukan aktivitas terstruktur dan pasti daripada aktivitas yang memiliki hasil akhir yang berbeda-beda. Kegiatan yang mampu mengembangkan keterampilan kognitif anak usia 6 tahun yaitu yang pertama adalah berikan kesempatan anak untuk memilih pilihan sederhana seperti apa yang harus dimakan dia dan apa yang harus dikenakan dia. Yang kedua adalah berikan dorongan kepada anak untuk menjawab pertanyaan dengan pola sederhana seperti apa kata selanjutnya, seperti matahari, bulan, seperti itu. Yang ketiga adalah berikan nama di beberapa benda satu kategori dan meminta anak untuk mengidentifikasi kategori itu dengan benar. Yang keempat adalah memulai permainan baru yang mendorong perkembangan kreativitas, memori, dan memecahkan masalah. Kedua adalah perkembangan kognitif dan kreativitas anak usia 7 tahun. Dalam perkembangan kognitif anak usia dini ditunjukkan dengan semakin besarnya rasa ingin tahu atau rasa penasarannya yang dimiliki anak terhadap dunia sekitar. Memiliki rasa ingin tahu yang besar merupakan hal yang tergolong normal untuk perkembangan anak. Beberapa hal yang mungkin terjadi pada anak 7 tahun diantaranya yang pertama adalah anak sudah mulai sadar akan kemauan dirinya sehingga dapat menumbuhkan perlakuan anak untuk memicu kebiasaan membanding-bandingkan diri sendiri terhadap teman sebayanya. Yang kedua adalah anak lebih tahu kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah kemampuan anak dalam membaca semakin meningkat sehingga anak mampu menghafal beberapa kata sederhana yang ditemukan di buku bacaan. Yang keempat adalah kemampuan anak dalam berhitung juga meningkat. Ada pula kegiatan yang bisa menumbuhkan kreativitas anak, yaitu yang pertama adalah libatkan anak untuk membuat sesuatu yang berbeda, contohnya dari klip kertas. Yang kedua adalah ajak anak berkreasi menggunakan bahan-bahan alami untuk mengubah menjadi cat warna. Yang ketiga adalah sediakan juga alat dan bahan untuk anak mengeksplorasikan imajinasi kreativitasnya. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif dan kreativitas anak di usia 8 tahun. Anak usia dasar adalah anak yang berada di usia 7-12 tahun ke atas, atau adalah sistem pendidikan dapat disebut anak yang berada pada usia sekolah dasar. Di usia dasar, anak belum memiliki kematangan dalam berpikir. Anak memiliki keterbatasan dalam
memilah dan memilih sesuatu yang positif dan negatif, dan baik atau buruknya. Salah satu aspek yang penting untuk mengetahui dan memahami perkembangan anak usia dasar adalah aspek kognitif, mana perkembangan kognitif merupakan salah satu perkembangan yang sangat kompresif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti kemampuan bernalar, mengingat, menghafal, memecahkan masalah nyata. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kognitif anak di usia 8 tahun yang pertama adalah mendorong kemampuan bercerita anak. Dengan adanya dorongan anak untuk menggambarkan sesuatu dengan sebuah narasi yang dibuat sendiri sesuai dengan keinginannya, orang tua bisa mengajarkan dengan dongeng, fabel, atau cerita lain untuk mengasah anak berkreasi. Yang kedua adalah pikirkan cara anak Anda untuk merespon. Orang tua jangan hanya berfokus pada hasil saja, melainkan pada proses yang dilalui anak. Mintalah anak untuk memberitahu anak tentang apa yang telah dibuat. Perhatikan penjelasan dan berikan respon yang menyenangkan kepada anak. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.